hadirlah saat ini. Sentuh hati kami Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh ada bersama dengan kami. Ketika kami menyembah-Mu, Engkau bertahta dan Engkau tahu apa yang kami perlukan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah saat ini, karena tidak lain tidak bukan kami ingin menyenangkan. Betapa ku, katakan, mengasihimu Tuhan dengan segenap hati. Yang aku lakukan Tuhan, supaya Engkau suka, biar aku berkenan. Bagi betapa aku mengasihimu, katakan kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kami mau menyembah-Mu. Biarlah firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan ini boleh mengubahkan hati kami, sehingga apa yang kami lakukan lebih lagi menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bekerjalah ya Roh Kudus, dan segala penyembahan kami ini boleh kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat malam semuanya. Nama saya Raymond Hanjaya. Sudah tahu semua. Bagi yang belum tahu, saya orang Surabaya. Saya dari Paroki Santo Yakobus. Nah, saya pelayanannya di mana? Saya tergabung di dalam suatu komunitas. Ya, tentu saja malam ini saya ditemani pelayan-pelayan dari komunitas saya sendiri, yaitu komunitas KRK, Kebangunan Rukun Keluarga, karena istri saya yang bersama-sama saya hari ini. Jadi waktu saya melayani, saya sudah pamit. Saya tak pelayanan hari Jumat. Loh, aku juga pelayanan hari Jumat. Wow, di mana? HKY. Loh, aku juga. Nah, sama ya. Bisa kebetulan ya. Jadi yang tadi WL itu istri saya, satu-satunya ya, satu-satunya yang saya punya ya. Anak saya 3. Dan kemudian di komunitas ini saya juga punya kelompok kecil umat, atau dikatakan small group atau cell group. Nah, saya juga melayani bersama dengan anggota cell group saya ini tadi. Jadi senang. Ya, tapi secara keseluruhan saya di paroki, saya sebagai AI, tahu AI? Yang muda tahu? Asisten imam ya, bukan artificial intelligence. Jadi ini benar-benar saya ada di sini. Dan juga saya di BPK-PKK Surabaya, ya, sama Cik Sandra. Ya. Nah, di BPK-PKK Surabaya ini kita melihat ada berbagai macam bentuk, ya, pelayanan-pelayanan, dan banyak sekali persekutuan doa. Nah, termasuk PD PKK HKY ini, ya. Dan luar biasa ketika antara PD yang satu dan PD yang lainnya, komunitas satu dan komunitas lainnya bisa saling melayani. Nah, ini tujuannya, ya. Apalagi kita punya
koordinator BPK itu punya moto menjadi pribadi yang bersahabat. Jadi bukan lagi PD1, PD2, komunitas 1, komunitas, semuanya bekerja sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya tadi lagu itu sangat luar biasa. Betapa ku mengasihimu, bener enggak? Dengan segenap hatiku. Nah, kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, berarti tentunya kita mau melakukan yang terbaik, benar? Nah, jadi kalau saya lihat di sini, ini range-nya umur lumayan ya. Dari yang mungkin di sini ada yang masih bersekolah universitas, sudah tidak ada, sudah lulus semua. Yang bekerja, tidak ada yang bekerja. Wadah, puji Tuhan. Ya, pasti ada yang bekerja. Berarti kalau kita tadi nyanyi betapa aku mengasihimu, dalam bekerja kita mau yang the best nggak? Mau yang terbaik enggak? Pasti ya. Kita di kantor kita pasti ada KPI. Wah, Key Performance Index. Opo itu? Wis pokoknya harus yang baik. Dari penjualan, pembelian, kos segala macam ya. Harus kalau bos omsetnya harus yang terbaik. Sehingga kita terus dipaksa untuk yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Nah ya. Sampai di sini yang sebagai pelayan atau melayani di persekutuan doa HKY. Mana timnya HKY? Timnya HKY mana? Siapa yang jadi koordinator HKY datang? Yang jadi tim pujian datang? Yang jadi tim paling penting di HKY yaitu tim umat datang? Duh, mana tim umatnya mana? Panitia umat HKY. Angkat tangan bersama-sama. Yeay, tepuk tangan kiri. Woi, kita ini ya juga Pak pengurus HKY. Coba bayangin tidak ada yang datang. Aduh, bingung ya. Namanya PD pengurus ya. Loh bener, ini PD HKY. Tapi Anda mungkin bertanya, apa yang harus saya lakukan? Kalau pengurus jelas, mereka berpikir, memeras kepala, harus yang terbaik. Musiknya harus yang terbaik. Benar? Panitianya ini lampunya tidak boleh ada yang mati, tidak tahu. Makanannya harus yang terbaik. Itu jajannya sampai istri saya masih bisa beli. Oh bisa beli saja. Borong semuanya ya. Harus yang terbaik. Suaranya, speakernya ditata sedemikian rupa. Lah kalau umat, katanya tadi dikatakan, betapa aku mengasihimu, mau yang terbaik. Apakah umat-umat ini juga merupakan bagian daripada kepengurusan, kepanitiaan PD? Pelayanan Anda yang paling luar biasa. Karena Anda melayani bidang pelayanan atmosfer kerajaan surga. Amin. Kalau Anda ada yang angkat tangan bagaimana? Yang jadi WL, senep. Ya. Anda angkat tangan, memuji, muji Yesus. Yang tadi datang tidak mau menyanyi. Ngelihat saudara, suaranya ini kok keras sekali walaupun tidak enak. Dia ikut keras supaya nandingi kanan kirinya. Berarti Anda punya andil di dalam persekutuan doa ini. Amin. Ya, panitia juga. Ya, kepengurusan, namanya kepengurusan umat, bagian atmosfer kerajaan surga. Baik. Di sini ada yang kira-kira menjadi orang tua yang masih punya anak. Ada ya? Ada. Berarti kepingin anaknya berhasil. Ya, di lesken A, les B, les C. Wah, ya. Segala macam. Di sini ada yang bawa suaminya, suami sendiri. Ada? Wah, ini kebetulan kita di sini saling di bawah HKY kalau kita ini ya. Pasti sebagai istri ada kepengen enggak? Betapaku mengasihimu Tuhan, maka aku akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, supaya ketika aku memberikan yang terbaik di Tuhan, suami saya kelihatan suaminya bisa bilang, wow, begitu para istri yang terbaik. Bapak-bapak, lo kok aminnya lesu begini? Atau ketika habis pulang dari kantor, buka pintu, Anda disambut dengan seorang pendekar pakai baju kesatria daster. Ngomel-ngomel gitu ya. Berarti istri bapak adalah yang terbaik dalam hal ngomel, ngoceh. Berarti bapak-bapak ya sehat istrinya ya. Kalau istrinya tidak bisa ngomel, sakit ya. Begitu juga sebaliknya. Hai suami-suami, apakah engkau ingin menjadi suami yang betapaku
mengasihi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi suami yang terbaik. Ya. Kalau pagi minimum bilang I love you. Sudah? Kalau belum ya mulai besok lah ya, enggak apa-apa ya. Ya. Apakah engkau sudah menjadi ayah keluarga? Lah, ini semua dilakukan di semua hiruk pikuknya kehidupan. Ingin menjadi yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, semuanya yang terbaik. Begitu juga pada malam hari ini kita punya sosok dari Marta dan Maria. Saya juga nanti akan ambil dari Abraham. Ya. Maria dan Marta atau Marta dan Maria sama-sama seperti kita. Bapakku mengasihimu ya dengan segenap hatiku. Dua-dua ini adalah orang kesayangannya Tuhan Yesus. Saudaranya namanya Lazarus ya. Nah, mari kita mau buka bersama-sama. Judulnya malam hari ini adalah hanya satu saja yang perlu ya, dan ini juga merupakan satu series atau apa tentang perfeksionisme ya. Mari kita mau buka dari Lukas. Kita buka Alkifun atau kitab suci ya. Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Ayatnya tidak banyak ya. Hanya 5 ayat saja. Saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wah, bagus toh? Marta itu paling aktif, paling proaktif. Kalau di sini dia jadi yang terima tamu. Ya. Mari silakan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat ke-40. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, sambil mungkin mengkering gitu ya, coba bayangkan ya. Tuhan, tidak tahu tak kamu ini, loh ini pakai bahasa saya sendiri ya. Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku ini membiarkan aku melayani engkau seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Wah, ini Tuhan disuruh-suruh ya. Tadi disambut, sekarang disuruh-suruh. Nah, jadi kalau Bapak disuruh-suruh ya tidak apa-apa. Yesus saja disuruh-suruh kan gitu ya. Ayat 41. Namun Tuhan menjawabnya. Nah ini kalau baca ini Tuhan menjawabnya. Kira-kira Yesus ngomong ke Marta bagaimana? Marta, Marta atau Marta, Marta atau gimana? Kalau saya ngomel ya, Marta, Marta, tidak tahu. Oh itu kalau saya. Wah, aku nih Yesus kok mau suruh-suruh kalau saya ya. Tapi saya tuh ngelihat film The Chosen ya, nanti kalau ada kesempatan lihat, langsung ngajak skip yang Maria dan Marta. Yesus tuh melihat dengan kasih. Waktu Marta tuh lagi marah-marah sama Yesus. Ya, dia cuma bilang, "Marta, Marta. Sini. Duduk. Lah, itu seperti begitu. Jadi Yesus itu kasihnya luar biasa ya. Kamu ini khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Lihat, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Nah, kira ya, orang melayani itu baik. Tetapi ada satu hal yang berbeda antara Marta dan Maria. Kesibukan Marta melahirkan sesuatu yang toksik. Ya, yaitu apa? Yaitu di ayat yang ke-41. Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Jadi ternyata ada kesibukan yang seakan-akannya pelayanan, tetapi membawa kepada sesuatu yang toksik. Yaitu apa? Kekhawatiran, kecemasan, menyusahkan diri. Makanya tidak banyak atau tidak sedikit, maksud saya, orang yang kelihatannya melayani Tuhan dengan
dengan segenap hati, nyanyinya paling keras, betapa aku mengasihimu. Tahun depan ada pemilihan pengurus, saya tidak pelayanan lagi. Karena apa? Menyusahkan diri. Pelayanan PD ini menyusahkan diri. Kenapa? Nyari parkir aja sulitnya setengah mati. Menyusahkan diri. Belum kalau hujan, banjir, aduh. Awalnya, ini aku utuslah Tuhan. Wah, sama Pak Sutri juga begitu. Dulunya I do, ya, dalam suka dan hajing flu, ya, dalam kaya dan hajing flu, ya, dalam sehat dan hajing flu. Jadi begitu menikah, ternyata lah kok enggak kaya, kok sakit, kok sedih, cemas, dan siap menyalahkan dan menyusahkan diri. Akhirnya tidak mau lagi menikah. Love you. Setelah itu, berapa banyak awalnya kita mencintai anak kita, mau yang terbaik. Berapa banyak anak muda yang mau bunuh diri gara-gara ekspektasi yang terlalu tinggi, sehingga mereka mencari lantai yang tinggi untuk meloncat. Perfeksionisme inilah yang membuat kita lebih peduli pada performa kita daripada pribadi Tuhan itu sendiri. Perfeksionisme, kesempurnaan ini, Marta lebih peduli ketika aku buat kue, ketika ini, Tuhan menurut lihat aku gimana ya? Aku bagaimana ya? Apa aku yang paling hebat ya? Apa aku sudah bekerja ya? Apa aku nyiapkannya kabelnya sudah lurus ya? Apakah aku? Apakah penampilanku hari ini terbaik? Apakah kalau aku buka Instagram, like-ku sudah banyak ya? Aku ambil foto, like-nya berapa? Ayo, bagaimana? Apakah pelayananku sudah di-like ya? Apakah story-ku terus? Aku. Perfeksionisme. Inilah yang harus kita waspadai. Karena apa? Lupa terhadap pribadi Tuhan. Sedangkan Maria mengambil sesuatu yang radikal. Jadi pelayanannya tidak salah Marta, tetapi bukan berarti Maria tidak berbuat apa-apa. Nanti kita akan bahas kenapa Maria itu punya satu hal saja yang tidak diambil apanya. Bagaimana kok Yesus bisa bilang begitu sama si Marta? Yaitu Maria, di sini dikatakan dia mengambil posisi duduk di kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Kalau saya sedikit loncat dari Lukas kembali kepada Kejadian bab 18 ayat 1 sampai 10, itu diceritakan Abraham. Ya, Abraham lagi masak, lagi buat roti sama seperti Marta, tiba-tiba ada 3 sosok datang. Yaitu adalah Allah datang. Dia melihat begitu, dia langsung menjemput. Ya, dia bilang suruh buatkan roti, buat sama seperti Marta. Buat. Tetapi yang membedakan adalah ketika Abraham suruh mereka buat, Abraham langsung kembali kepada ketiga orang tersebut, dan dikatakan di sini Kejadian 18 ayat yang ke-8, ia berdiri dekat mereka, dekat ketiga orang itu, yaitu Allah itu, di bawah pohon itu sementara mereka makan. Jadi perbedaannya adalah sama sibuknya. Abraham adalah Marta yang sibuk di dalam pelayanan, tetapi punya hati seperti Maria. Fokusnya adalah kepada Tuhan. Nah, itu perbedaannya. Ya, jadi tadi saya tanya kepada saudara,
Apakah kita ini sebagai anak muda? Apakah kita sebagai pekerja? Apakah kita sebagai pelayan? Apakah kita ini menjadi pasangan suami istri? Ya, yang Tuhan lihat, yang Tuhan kagumi, bukan berarti kita tidak bisa melayani Dia. Boleh melayani, tapi jangan lupa satu hal itu apa? Kesempurnaan kita bukan hasil kerja, tetapi bagaimana kita menjalin relasi dengan Tuhan. Kalau kita sibuk bekerja di kantor, kita sibuk mengurus keluarga, saudara dan saya sibuk pelayanan, sibuk bertugas, tetapi lupa relasi. Apa nanti yang bisa kelihatan? Mulai melihat, kok saya tidak dihargai, kok orang itu tidak pelayanan, kok hidupnya enak-enak. Loh Tuhan, kamu tidak peduli sama aku. Lihat, mulai dengan aku. Ya, jelas ya. Nah, lalu kalau kita lihat di segala kesibukan kita, ada ribuan hal yang mendesak. Ada sesuatu hal, sekolah, anak, suami, ada istri, ada keuangan. Bagaimana supaya kita tidak seperti kehilangan arah seperti Marta? Bagaimana kita seperti judul hari ini, kita bisa ada satu hal yang saja perlu kita lakukan sehingga Tuhan itu berkenan bagi kita. Gimana caranya? Apa yang bisa kita pelajari dari Maria ini? Ada 3 poin. Nanti pulang kita renungkan. Jadi saudara bisa praktekkan ini langsung. Gampang. 3D. D yang pertama. Duduk. Nah, sudah duduk. Sampai di sini berdiri, tidak ada. Duduk. Ya, duduk. Maria itu duduk di kaki Yesus. Jadi yang pertama prioritas kita adalah hadirat sebelum aktivitas. Berapa banyak orang lupa duduk, orang langsung reaktif. Ada permasalahan, jos, kurang pewarta, telepon, kurang pujian, wes. Ada yang tidak benar, jos, ya. Suami cerewet, dos. Istri ngomelan, wah, ya. Anak ada kurang pinter. Lupa kalau bangun tidur awal kita harus duduk. Di kantor kalau ada masalah langsung meeting. Duduk. Artinya apa? Prioritas pertama adalah hadirat sebelum aktivitas. Ada suatu lagu yang, bentar ya, saya cari. C. Lagunya ini lagu lama. Di hadiratmu, tahu ya? Aku bebas di hadiratmu, aku puas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di dalam hadirat Tuhan itu ada kekuatannya. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Jadi nomor 1 yang Maria lihat begitu ada Yesus datang, dia duduk, dia cari hadirat dulu. Berapa banyak orang Katolik merasa sulit. Aku ini kok Yesus tidak ada. Tapi kita dengan berani kita melakukan tindakan-tindakan di kantor, di kerja gini-gini. Dan banyak yang kadang-kadang tidak berhasil. Wah, ini bagus ini. Saya taruh duit investment, jreng. Taruh di pinjol, jreng, duit hilang. Taruh di robot, jreng, hilang robotnya. Ya, baru ada masalah, tidak bisa balik no duit. Aduh, stres. Baru datang ke hadirat Tuhan, kuale. Pagi-pagi di hadiratmu, buka firman Tuhan,
buka kitab suci. Wow, ruang adorasi datang. Doa di depan sakramen Maha Kudus yang adalah tubuh, darah, jiwa, dan keilahian. Dia benar-benar hidup. Nah, tapi aku tidak bisa ngomong apa-apa. That's okay. Itulah yang Maria lakukan. Dia duduk. Saya sebagai orang Katolik, kalau tidak jadi AI, saya tidak pernah duduk cekluduk di depannya Gua Maria. Karena apa? Ya tidak kepikiran, bukan saya anti. Tetapi karena saya selalu datangnya 1 jam dan harus 1 jam tanda tangan terus celengok, tidak ada kerjaan. Nungguin umat datang. Saya melihat, ini kok ada Gua Maria, ini bagus sekali, kok tidak pernah tak terpikir. Saya mulai datang. Saya mulai melihat. Sambil merasakan ketidaknyamanan karena tidak tahu caranya berdoa. Ya apa caranya? Melihat orang, oh berlutut, ya. Oh buka sepatu. Oh duduk. Oh ya, doa ini apa ya? Mulai saya merenung. Iya, banyak yang utang tidak bayar. Ya apa ini? Saya nagih setengah mati. Saya mulai merenung. Tolong Bunda. Ada lembaran tak baca. Doa yang tidak pernah gagal. Wah. Doa 15-20 menit selesai, mesti tugas. Lah sudah selesai, ya apa? Ada lilin. Saya pasang lilin, berarti saya masuk dalam doa, saya masih berdoa. Saya lakukan itu. Kalau hari Sabtu mau tutup, Pak, tolong Pak ya, tutup ruang adorasi. Saya mesti pakai baju AI, saya duduk. Baru kali ini saya tahu ruang adorasinya Santo Yakobus. Saya ngoceh. Saya mulai ngomong. Saya mau yang terbaik buat anak saya. Tapi sampai sekarang yang laki ini tidak seperti yang pertama. Yang pertama tahu mau begini-begini, yang laki tidak tahu. Kalau saya tanya terus dia tersinggung. Ya apa Tuhan? Saya mulai ngomong-ngomong. Mulailah dengan duduk hadirat. Dan Tuhan tuh bekerja tidak langsung. Tetapi dia sedang cerita. Dia sedang mulai menyentuh. Dia sedang mulai menjamah, saudara. Itu yang dilakukan oleh Maria. Ya. Jadi sebelum bergerak, duduklah di kaki Yesus. Sehingga kita mulai melihat arahnya Tuhan itu bagaimana. Ya. Sebelum kita ini melakukan sesuatu, kita mau agar supaya kita ini mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kita berada di dalam hadirat Tuhan. Bukan nomor 1 agenda dan kemudian drama. Wah ya toh, wah gini, waduh ada drama gitu, wah gosipnya karena gini. No. Diam dulu, ya. Jadi nomor 1 ini kenapa kita harus duduk? Disinilah kita jalin relasi baru prestasi. Jalin relasi baru aktivasi. Jalin relasi dulu, baru keputusan. Jalin relasi, baru kita nagih utang. Nah gitu. Jangan nagih utang lagi, tidak bayar, baru jalin relasi. Kebalik. Walaupun tidak ada yang kebalik bagi Tuhan, ya nanti diproses lagi. Tapi kita diajarkan nomor 1, apa? Oh, itu lek Surabaya ya. Mungkin ada yang tidak sadar, ngomong kanan kiri. Nomor 1 apa? Doa. Ya, nomor 1 ya. Supaya kita dapat hadirat. Yang kedua juga gampang. Dengar no. Ya, dengar. Maria mendengarkan sabdanya dan ia memilih relasi di atas rencana. Firman Tuhan di atas format-format. Dia cuma dengar, duduk, dan mendengarkan. Ya, dia mendengarkan. Berapa banyak kita yang melayani Tuhan tanpa pernah mendengarkan atau membaca. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak senang baca firman Tuhan, tidak tahu firman Tuhan, maka saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kita bayang-bayangkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan.
Allah yang karakter Allah yang ada adalah sesuai dengan apa yang kita baca dan apa yang kita mengerti. Ngerti ya? Kalau kita yang baca dan kita mengerti adalah drama Korea, seorang cowok yang ganteng, yang mencintai, yang memberi segalanya. Kemudian kita dalam kejadian sehari-hari lihat suami kita yang, kok udah kayak gitu ya. Pintunya saya suruh buka sendiri. Kalau di Korea buka sendiri ya. Saya kalau naik sepeda suruh ngontel sendiri. Di drama Korea saya digoncengin sepeda, ontel. Nah, itu kan di drama Korea ya. Kok seperti begitu? Kok dunia tidak seperti indah, semuanya bisa dapat. Kita tidak terima firman Tuhan, maka apa yang kita tahu tentang Allah kita adalah Allah rekayasa pikiran kita. Kita harus seperti Maria, mendengarkan Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan takut. Kalau kamu mau bertumbuh iman kita, ayo jangan pernah kita dalam comfort zone. Bermegalah di dalam kesengsaraan. Bertekunlah tahan uji. Oh, berarti kalau aku ada masalah, ini saatnya kita apa? Mengalami pertolongan Tuhan. Karena Tuhan bilang, lagunya apa itu? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam memberi. Kita kan mau mengalami pertolongan Tuhan, tapi tidak mau mengalami perkara. Ya, segala perkara. Berarti kalau ada perkara, kenapa Tuhan izinkan? Karena Dia mau saya melewati perkara ini. Jadi tahu gini dari mana? Ya dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam setiap perkara-perkara bagi yang mengasihi Dia. Bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku adalah gembalamu yang meletakkan di rumput hijau. Kalau lagi susah Tuhan bilang apa? Bersukacitalah. Sekali lagi bersukacitalah. Kenapa kok disuruh sekali lagi? Karena kita memang suka ada bersukacita. Tapi itu benceno. Semua pikirkanlah semuanya itu yang manis, yang baik. Tapi benceno. Pikirkanlah semuanya itu. Oh iya Tuhan. Tapi aku berharap Tuhan yang terbaik Tuhan. Tapi terus gagal. Kenapa aku mesti ikut kamu terus? Lihat Bunda Maria yang sampai detik terakhir mati. Yesusnya mati, anaknya mati. Tapi dia tetap berdiri tak semaput. Kalau kita belajar kitab suci, kita tahu. Kita tahu. Nah, nomor 1 tadi apa? Duduk. Tinggal di hadirat. Yang kedua, terima firman. Baru yang ketiga adalah kita mau supaya semuanya itu dihidupi. Dihidupi. Tadi semua duduk, dengar, dihidupi. Jadi setelah kita masuk ke dalam hadirat Allah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, baru kita apa yang kita terima, apa yang kita dengarkan itu dihidupi. Apa yang kita rasakan kekuatan Tuhan, apa yang kita terima sabdanya, baru kita bergerak untuk melayani, bergerak untuk bekerja. Makanya di gereja Katolik, supaya kita bergerak untuk bekerja, kita harus tinggal di dalam hadirat Allah dulu. Ekaristi itu seperti begitu. Datang. Bukan berarti persekutuan doa, haleluya, puji Tuhan, tidak. Itu boleh. Ini adalah aktivitas pelayanan di mana kita mengalami jamahan Tuhan. Yes, tetapi puncak kehidupan iman Kristiani adalah Ekaristi. Sebenarnya kita diajari bahwa datang doa dulu di dalam hadirat Allah. Mana? Yaitu yang paling benar-benar hidup itu di tabernakel ketika kita datang, kita duduk. Tapi berapa banyak manusia tidak bisa seperti Maria. Bisanya seperti Marta. Aku belum mau lampu jedar-jedar, musik jedar-jedar. Wah. Ya, maunya yang wow terlebih dahulu, tidak sesuai. Salamu toh. Tak datang toh makanan nih. Salamu toh. Ini kok macet. Ya. Jadi stres. Jadi menyalahkan. Tapi kita sebagai anak Tuhan diajarkan datang dulu. Dengarkan
Dengarkan firman dulu. Pikir, Romo ini bilang apa? Firman Tuhan itu berbicara tentang apa? Renungan setiap pagi itu berbicara tentang apa? Kita terima Yesusnya dulu, baru misa sudah selesai, engkau diutus, baru semuanya itu dihidupi dengan kehadiran Tuhan, dengan firman Tuhan. Jadi kalau 1 minggu sekali kurang, berapa? Ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus ya, semakin kita menghadapi banyak masalah, mau menghadapi masalah, datang dodok dulu. Dodok dulu, dengerno dulu, baru dihidupi. Jadi pelayanan kita berdasarkan hadirat dan firman Allah yang mengalir di dalam pekerjaan kita. Baru kita bisa mengalami ada sesuatu sukacita, ada sesuatu yang menggairahkan. Karena dimulai dengan duduk, dengar, kemudian kita bisa menghidupi, dihidupilah kehadiran dan firman Allah itu. Jadi ketika saya belajar, saya pun juga mengalami sering reaktif terlebih dahulu. Saya sebagai pelayan selalu apa-apa saya kerjakan terlebih dahulu. Ada yang kalau di kantor saya itu bekerja sama istri saya di sebelah situ, saya di sini. Kalau alisnya istri saya itu masih ada jaraknya, wah pembayaran lancar. Tapi begitu alisnya semakin mengting jadi satu, cash flow-nya lagi, wah bagaimana? Ini sudah tidak bayar, sudah langsung reaktif kan? Hari ini pun saya belajar duduk, lapor, pagi-pagi, Mama Maria, dari sombayar iki ya apa? Doakno. Mateng iki, mateng doakno ya, supaya Yesus bekerja ndak tahu gimana. Amin. Saya taruh lilin. Doa yang tidak pernah gagal. Amin. Saya balik, ya impun, orang yang utang saya yang saya doakan duduk di Bunda Maria berdoa. Mungkin dia juga berdoanya sama. Bunda Maria, aku ditagih terus, ya apa ini? Jadi saya noleh, dia noleh. Loh, dari mana mulai ya? SKSD, bahasa basi. Iya, dari internal anak sekolah. Tadi ya apa? Iya, sekarang ini ekonominya ya sulit. Ya, nggak berani nagih, ya toh? Kalau nggak ada kelihatan berani nagih lewat WhatsApp, lewat suruh admin. Ya mari ya. Aduh, memang sulit. Ya, memang sulit ya. Aduh. Pulang. Siang itu dibayar, saudara. Dibayar. Saya mengalami mukjizat doa yang tidak pernah gagal. Kalau saya tidak duduk, saya tidak dengar, kok dengar jadian. Dan saya tidak punya aktivitas yang berdasarkan menghidupi itu, dihidupi itu ya. Saya kan stres terus. Saya ini sudah, Tuhan aku kan sudah pelayanan, ini kok gak dibayar-bayar Tuhan. Coba kita mulai dengan duduk mendengarkan. Saya mau tutup dengan kesaksian. Saya dulu pernah kesaksian di sini. Anak saya yang pertama sekolah di luar negeri dapat beasiswa 100%. Ya, puji Tuhan, saya senang sekali. Dan anak yang kedua mulai ini sudah SMA kelas 3, kelas 12. Si cowok. Lah kalau nomor cewek itu udah dia punya duduk kalau cowok ini ya gimana ya? Enggak mau keluar negeri, enggak sekolah di sini. Akhirnya kita daftar dua-dua. Tetapi ceritanya belum selesai, tapi satu yang sudah kita persiapkan universitas yang di Indonesia. Terima kasih. Mana dingin? Saya minum dulu ya, soalnya kering tenggorokannya. Nah ini pelayanan yang habis duduk mendengarkan terus dihidupi itu jadi ya langsung praktek. Nah kemudian
kayak saya bilang sama anak saya, Jo sayang, papa ini kepingin ya, kalau ya ini memang papa ini senang sekali kalau anaknya sekolah bisa beasiswa, ya pengeluarannya sedikit, ya yang satu bisa di luar negeri sudah 100%, saya udah pernah cerita. Kamu bisa daftar nggak sekolah di Indonesia ini, di Ciputra? Coba, ya ada level-levelnya, 1, 2, 3, dia daftar, Pah nilaiku bagus, Pah aku bisa, kira-kira aku dapat bisa. Setelah dia mendaftar, akhirnya dia diterima yang ranking ketiga, tier ketiga, jadi masuknya 50%, tapi SKS-nya yang bayar 100%, semuanya bayar semua, jadi cuma itunya 100%. Dan dia kecewa. Loh, mestinya aku tuh bisa loh. Sudah gitu, harus bayar duluan. Jadi sudah ditagih, dalam beberapa seminggu itu sudah ditagih. Nah di situ saya kalau mau AI selesai, saya selalu bilang, saya tuh kebiasaannya belajarlah kita mulai ngomong-ngomong. Adorasi Tuhan, gimana Tuhan? Ya, duduk, jalinlah relasi itu. Jangan belum, bisa bayar aja, tolak. Ya, kita harus berkomunikasi. Dan di situ timbul seperti bilang, loh kamu kalau enggak suka, ajar anakmu untuk bilang. Entah dari mana saya panggil anak saya bilang, akan dia berdoa. Akhirnya dia bilang bahwa saya sebenarnya kepingin yang tier pertama dan kedua dengan segala pencapaian yang sudah saya lakukan. Tapi saya kan di sini, dia 3. Apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa ada kemungkinan mendapatkan itu? Wah, orang terus berdoa. Tepat hari terakhir, tidak ada kabar. Either bayar atau ya sudah, kita tidak menerima. Saya bilang, Jos, coba telepon lagi. Dia telepon. Bagaimana? Orangnya bilang, oh, saya juga mau telepon kamu. Ternyata ini diundur dan saya interview lagi. Pak, diinterview lagi, dites lagi, diulangan lagi. Di benak saya adalah, ini persis yang tahu cerita saya. Ini persis dulu anak saya mau masuk itu tidak ada berita, saya suruh telepon, diundur. Berarti Tuhanku, kalau saudara yang tahu, Tuhanku adalah Tuhan yang mepet kepepet tapi tidak pernah terlambat. Itu Tuhan saya. Sekarang waktunya anak saya, Josiah, mempelajari Tuhan Allah yang mepet kepepet tapi tidak pernah terlambat. Karena saya tahu bisa begitu, kenapa? Relasi. Kalau dulu dapat berita, diperpanjang, saya jengking, Tuhan, tolong Tuhan. Saat itu saya pergi ke Gua Maria. Bunda Maria diperpanjang, tolong doain. Soalnya kenapa? Oktober, ini lagi genting-gentingnya Rosario nih ya. Tuhan, wah Rosario lingkungan ikut. Wah, demi seorang anak ini tolong. Bunda Maria, tapi saya berdoa. Bunda Maria doakanlah Bunda Maria. Ya. Tidak saya ketahui, si istri juga berdoa. Ya, di Gua Maria loh. Pasti ya. Nah, katanya, jadi setelah itu baru dia cerita, aku juga berdoa. Nah, berapa hari kemudian dapat berita. Beritanya, Pak, aku boleh ikut tes, dan dia ikut tes. Wah, saya berdoa lagi, Tuhan, tolong Tuhan. Jadi apa? Semuanya ini saya belajar, jangan langsung reaktif, jalin relasi dengan Tuhan. Bersekutu, baru ngomong sama anak. Anak juga belajar, Jos, saatnya kamu berdoa. Ingat ya, mepet-pepet kepepet ya. Ingat ya, mepet-pepet kepepet. Dan beberapa hari kemudian dapat jawaban. Jos, jawabannya adalah kamu dapat beasiswa yang nomor 1, yang seluruhnya 100%. Saya teriak-teriak lagi, saudara. Saya bersyukur lagi karena apa? Karena saya tidak perlu reaktif terlebih dahulu, tetapi ketika saya mencari hadirat Allah dulu, mencari Tuhan tuh mau ngomongnya apa kepada saya supaya saya bisa transfer ke anak saya, dan saya lakukan itu, saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Tapi kalau saya tidak pakai berdoa, saya bilang begini, hasilnya pasti lain. Jadi saudara-saudara, hari ini kita mau mengerti satu hal yang Maria pilih itu apa? Maria memilih hadirat dan sabda Yesus sebagai pusat.
Relasi mendahului semua pelayanan. Relasi mendahului semua aktivitas. Relasi mendahului semua keputusan. Pelayanan Anda menjadi benar ketika Anda memulai semuanya itu dari duduk dan mendengar. Kalau kita kejar perfeksionisme, maka akhirnya kita akan berada pada kecemasan, reaktif, mudah tersinggung saat semuanya tidak sesuai rencana. Tetapi ketika kita setia mengejar kehendak Tuhan, mencari wajahnya, bersekutu terlebih dahulu, maka aktivitas keputusan yang Anda lakukan itu pasti melahirkan damai dan ketepatan. Amin. Mau mencari wajah Tuhan? Mau mencari hadirat? Duduk, dengar, dihidupi. Duduk, dengar, dihidupi. Karena saya percaya kita semua mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita mau berdoa. Pulang dari PD ini, saudara dan saya pun masih terus belajar supaya tidak jadi orang yang reaktif. Kita mau merindu menyenangkan hati Tuhan. Agar supaya kita boleh semakin mengenal Dia seperti Maria. Bapakku rindu. Mari kita mau nyanyikan. Menyenangkan. Menyenangkan. Tuhan ajar aku lebih dalam. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Tuhan, aku minta Bapakku minta layakkan aku Tuhan, layakkan aku, bawaku Tuhan, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai suci. Mari kita mau bangkit berdiri. Bertemu muka dengan muka tenggelam, tenggelam di dalam kasih-Mu. Oh Tuhan, kan selalu diam dalam bait-Mu. Mari kita lagi setiap saat datang seperti Maria, duduk hadirat Bapakku rindu menyenangkanmu, ajar aku Tuhan, ajarku lebih dalam mengenal firman-Mu Tuhan, untuk mendengar. Bapakku minta layakkan aku, layakkan aku, bawa aku untuk mendekat-Mu, untuk menyembah-Mu di balik tirai suci. Oh, bersama-sama terbuka dengan buka, tenggelam di dalam kasih-Mu. Katakan, oh Tuhan, ku selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan
Tuhan, terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami boleh belajar dari seorang Maria dan Marta. Tuhan, kami ingin melakukan yang terbaik seperti Marta. Tetapi Tuhan, kami juga mau punya hati untuk duduk tinggal diam di dalam hadirat-Mu terlebih dahulu sebelum kami melakukan segalanya. Biarlah Tuhan, malam hari ini kami menyadari pentingnya kami untuk terlebih dahulu mendekat. Pentingnya Tuhan agar supaya kami bertemu muka dengan Engkau. Kau tahu Tuhan, segala sesuatu yang kami alami, anak-anak-Mu ini alami, pekerjaan, keadaan ekonomi, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, kesehatan kami, problem pergumulan kami Tuhan. Hal-hal yang menyakiti hati kami, yang tidak bisa kami lupakan, yang sulit untuk mengampuni Tuhan, semuanya itu kami mau belajar malam ini untuk duduk. Kami serahkan ke dalam hadirat-Mu. Kami mau Tuhan agar supaya Engkau melayakkan kami, bahwa kami punya hati yang menyembah, bahwa kami Tuhan ketika bertemu muka dengan muka, semua beban-beban itu Engkau yang pegang. Ajar kami untuk mengerti apa kehendak-Mu Tuhan. Jamah setiap daripada anak-anak-Mu yang hadir di PDPK KHKY ini, supaya telinga hati mereka, telinga iman mereka mengerti apa yang Engkau mau. Tuhan, biarlah mereka boleh berjalan sesuai dengan apa yang Engkau ingin mereka lakukan. Kau tunjukkan Tuhan cara, Kau tunjukkan jalan keluar melalui teman-teman, melalui opportunity, melalui kesempatan, melalui tawaran Tuhan, melalui panggilan apapun itu. Ketika mereka melihat di media sosial atau apapun, Engkau pakai semuanya itu untuk menunjukkan jalan keluar. Melalui kesaksian Kau berbicara. Dan biar ada kedamaian di dalam hati setiap anak-anak-Mu ini, sehingga semuanya itu boleh dihidupi oleh mereka semua, sehingga mereka boleh melakukannya dengan aliran hadirat-Mu Tuhan yang ada terlebih dahulu. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu boleh tercurah malam ini tidak sia-sia. Aku berdoa supaya Kau curahkan roh sukacita, roh kedamaian, roh pemulihan Tuhan, kuasa pemulihan-Mu boleh turun atas anak-anak-Mu di tempat ini. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi sesuatu mungkin di dalam Engkau. Ada harapan lagi yang Kau timbulkan, ada sukacita, ada damai, ada kepastian. Karena kami tahu kami punya Bapa yang begitu sangat-sangat menyayangi kami. Terima kasih Tuhan malam ini. Biarlah kami terus boleh bertemu muka dengan muka dengan